Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam ternak jadi-jadian kepada teman-teman. Salam satu hobi ya, sesama pecinta peternak. Kali ini di video ini saya ingin mereview kandang pembesaran saya yang memang saat ini masih kosong ya, karena kemarin beberapa bulan yang lalu terjual 60 ekor kurang lebih ya, malah lebih itu. Jadi ini review saya berkenaan dengan kandang pembesaran. Kemarin kan kita sudah mereview kandang DOC di lahan sempit. Nah, ini lahan saya ini cuma 3x6. Sekarang saya mereview kandang pembesaran. Jadi ini adalah kandang DOC ya, yang sudah saya review kemarin. Ini kandang indukan yang sebelah kiri. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kandang pembesaran khusus untuk ayam-ayam yang beranjak dewasa sekitar umur 2 bulanan, 1 bulan lebih atau 2 bulanan. Jadi untuk lebarnya kurang lebih sekitar 80 cm ya, hampir 1 meter 80 cm. Di setiap jaraknya ini ya, jaraknya ini 140-an, kurang lebih 140-an ya. Jadi ini ada 3 lantai ya, 1 2 3 lantai. Kemudian kita menggunakan sistem nipple ya, sistem aliran airnya menggunakan pipa. Jadi terus sampai ke ujung itu. Jadi kita menggunakan tempat minum plastik yang akan mengaliri dari tingkat ketiga, tingkat kedua, kemudian tingkat pertama. Kemudian tempat pakannya kita menggunakan pipa paralon yang ukurannya 4 cm ya, kurang lebih 4 cm. Kita belah, kemudian kita pasang di bagian depannya untuk makannya, dan nipelnya kita pasang di depannya. Jadi pada waktu dia makan dia juga bisa minum. Untuk pintu kita menggunakan 3 pintu. Kenapa dibuat 3 pintu? Karena sebelumnya menggunakan pintu di tengah, tetapi jangkauan tangan kita tidak sampai untuk menjangkau untuk sisi ujung kiri dan ujung kanan. Akhirnya kita membuat pintu 3 pintu. Pintu sisi kanan, pintu tengah, dan pintu kiri. Untuk bagian dalam ya, ini review bagian dalam. Kita menggunakan plastik ini ya, plastik warna hitam ya, yang pasti banyak di toko-toko bangunan. Kita kemudian lapisin dengan kalau saya menggunakan sekam, kemudian kohe kambing ya, atau pupuk kambing yang sudah jadi, kemudian dengan pasir sedikit. Jadi ini dicampur, dan jangan lupa kapur dolamit untuk menghindari dari kelembapan tanah. Kemudian ini sisi depannya kita menggunakan kawat ram agar dapat sirkulasi udaranya lebih segar. Pintunya kita buat 3 lubang juga menggunakan triplek ya. Kemudian kita menggunakan grendel seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk kapasitas dari kandang ini, secara pengalaman kita untuk kapasitas 15 masih nampung ya. 15 itu kurang lebih masih nampung. Jadi kita bisa lebih juga, padat-padatnya 20 ya, dengan kondisi ayam umur 1,5 sampai 2 bulan lebih ya. Nah, posisi di atasnya juga sama ya, kita menggunakan bahan-bahan yang sama. Kemudian untuk tulangnya kita menggunakan kanal C ya, 75, lebih kokoh dan lebih kuat. Ini untuk penjepit antara ramnya, dan ini kanal C nya kita menggunakan pipa ya, karena lebih awet juga dan lebih mudah untuk penembusan dari menggunakan mur. Sedangkan paling bawah kita menggunakan alas tanah aslinya, tapi tetap kita campur dengan bahan-bahan yang tadi. Nah, ini alas bawahnya seperti ini.
Jadi untuk lahan-lahan sempit teman-teman bisa menjadikan ini rekomendasi ya, karena secara lahan saya menggunakan lahan yang terbatas dengan lebar 3 meter, panjang 6 meter. Jadi saya pisahkan antara sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kirinya ini untuk pembesaran seperti ini bentuknya. Kemudian DOC-nya seperti ini ya, DOC-nya mulai dari sini ya. Nah, ini DOC nih. Nah, ini DOC menggunakan sekam kering, sekam bakar. Tempat pakannya menggunakan pipa ukuran 2 in ya kalau tidak salah ya. Oke. Bawahnya yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dan sisi kanannya khusus untuk indukan. Nah, sisi kanannya khusus untuk indukan. Jadi dengan lahan terbatas bisa menjadi rekomendasi teman-teman untuk melakukan kegiatan usaha sampingan, yaitu ternak ayam di rumah. Mungkin ini review singkat dari saya teman-teman. Kalau seandainya ada yang ingin komen-komen silakan. Mudah-mudahan menjadikan sharing-sharing ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.